Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok pertama, di mana sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai fungsi probabilitas, kemudian mengenai data diskrit, data kontinu, kemudian juga ada distribusi binomial, distribusi normal, dan juga disinggung sedikit di akhir mengenai populasi, sampel, dan juga hipotesis. Namun di sini mungkin kita akan coba-coba untuk bahas-bahas soal mengenai distribusi binomial dan juga distribusi normal. Tapi kita awali untuk video yang pertama ini dengan distribusi binomial. Ada tiga soal. Dan mungkin kalau memang ingin melihat materi yang lebih jelas lagi, bisa melihat atau nonton video dari anggota kelompok saya yang lainnya. Dan di sini kita cuma pure untuk bahas-bahas soal aja. Dan juga mungkin pakai cara-cara yang cepat gitulah ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke soal yang pertama nih, soal untuk distribusi binomial ya. Untuk soalnya adalah dalam pelemparan n kali dadu, variabel acak x itu menyatakan banyaknya kemunculan mata dadu kurang dari 3. Jika min atau rata-rata dari variabel acak x itu adalah 90, maka pertanyaannya adalah variansi atau ragam dari x itu sendiri. Oke, min atau kalau dalam distribusi binomial mu, jadi kita udah tahu ya 90 nya pelemparan tuh n itu kan kemunculan mata dadu kurang dari 3. Artinya mata dadu kurang dari 3 itu kalau p kemunculan tulis sehingga nanti n-nya 70. Oke. Selanjutnya kita juga ada rumus tersendiri. Variansi itu ragam ya. Ragam itu sama dengan simpangan baku kuadrat. Atau kalau kita bicara notasi, simpangan baku itu notasinya adalah sigma. Sigma yang seperti ini. Dari simpangan variansi sendiri itu adalah n atau banyaknya pelemparan dari peluang kejadian, atau kalau dalam yang ini itu peluang terjadinya kemunculan satu dikurangi peluang. Nah ini kita tinggal tahu semua ya, n sama p udah tahu semua. Nah berarti kita cukup punya berarti kan 273 itu. Nantinya kita di dengan untuk variansinya sendiri ya. Jadi sebenarnya ini cukup ya, tinggal mengetahui untuk notasi dan juga rumus-rumus pentingnya. Jadi ini bisa pakai pakai logika sebenarnya. Kalau min itu kan rata-rata, berarti artinya rata-rata dari variabel acak x. Berarti kita bisa simpulkan kalau rata-rata itu kan berarti kita berapa kali ngelempar nih, kita berapa kali ngelempar, dan di soal ini dimisalkan dulu n. Jadi kita ngelempar n. Nah, dan yang ditanyakan atau variabel acak x-nya itu kan menyatakan banyaknya kemunculan mata dadu kurang dari 3. Artinya satu atau dua. Berarti kan peluangnya untuk mendapatkan mata dadu yang kurang dari 3 itu 2/6. Karena 6 ini dari banyak mata dadu kan. Mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rata-ratanya itu keseluruhan kita berapa kali ngelempar dikalikan dengan peluang kejadian yang diinginkan dari soal itu. Itu untuk rata-rata atau min atau mu. Kemudian selanjutnya kita bisa lanjut ke nomor 2 ya. Adalah dalam pelemparan koin sebanyak 50 kali, X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Kemudian pertanyaannya, probabilitas munculnya sisi gambar kurang dari 49 kali. Nah, ini kita bisa memanfaatkan untuk komplement, peluang komplement. Jadi kita di X komplement yang satu. Nah, maksudnya komplement itu jadi gini, misal kita ada peluang mendapatkan undian, undian, undian hadiah gitu ya. Peluangnya kan berarti misal kita punya peluang 3/5. Berarti kan peluang kita nggak dapatnya berarti 2/5 kan sudah pasti. Jadi antara peluang peluang yang kita punya itu antara kita dapat atau nggak dapat. Nah, kalau memang kita punya, kita udah tahu kalau peluang kita dapatnya 3/5, maka otomatis peluang kita nggak dapatnya itu 2/5. Itu kenapa peluang peluang normalnya, peluang biasanya atau peluang yang emang diinginkan di soal, peluang yang diketahui ditambah dengan peluang komplement itu selalu satu. Komplement itu kayak gimana ya? Kayak eh, lawan dari yang bukan komplement, lawan dari yang dikomplementkan itu. Jadi kayak yang tadi itu contohnya. Misal kita ada undian, peluang kita menang 3/5, sudah jelas berarti peluang kita nggak menang ya 2/5. Maka jumlahnya kan satu. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal ini. Ini kan probabilitas munculnya sisi gambar kurang dari 49 kali. Nah, untuk PX-nya artinya
muncul sisi gambar kurang dari 49 kali. Dan eh, probabilitas munculnya sisi gambar sama dengan 49 dan 50. Karena kan yang PX-nya itu kurang dari 49. Berarti kan gambarnya ada 48, ada 47, ada 46, ada 45, dan seterusnya sampai eh, semuanya angka atau gambarnya nol. Dan berarti untuk PXC atau komplemennya itu sisi gambarnya ada 49 dan ada 50 atau semuanya kita soal. Tapi kita manfaatkan untuk menghitung 49 kali itu kalau nggak gambar ya. Dan ini yang gambarnya ada 49 ya atau angkanya ada satu. Dan 50C49 dikalikan dengan atau gambar berarti dapat semuanya dengan 50C5 sama stiker yang itu harusnya kita emang cara kita kalikan dengan kayak gini. Karena kan yang 4 setengah pangkat 49 itu mewakili dari kita probabilitas untuk sisi yang gambar. Karena gambarnya kan kita inginnya 49. Berarti karena gambarnya 49 sehingga angkanya itu sekali ya. Nah, yang setengah pangkat 49 itu mewakili untuk 49 gambar dan yang setengah pangkat satu itu mewakili untuk sisi angka muncul sekali. Nah, karena munculnya angka dari gambar ini kan sama-sama setengah. Jadi ya nggak masalah kalau misal kita tulis langsung setengah pangkat 50 kan jadinya 50. Oke, itu untuk komplemennya ya. Sehingga kita bisa simpulkan di sini untuk PX-nya atau P yang diinginkan. Saat kurangi ruang PX sendiri itu dikurangi sama dengan 2 pangkat 5. Jadi untuk idenya karena kalau seandainya kita emang mau menghitung semua peluang sisi gambar kurang dari 49, maka kan kita harusnya ngitung untuk sisi gambar yang sama dengan 48, sebanyak 47, sebanyak 46, 45, dan seterusnya sampai sebanyak 0 atau nggak muncul gambar sama sekali. Nah, tapi itu kan benar-benar membuang waktu kita dan ada cara yang lebih efisien. Jadi kita ngitung lawan dari soal yang diminta itu. Karena yang lawan dari soal kan berarti gambarnya sebanyak 49 dan gambarnya sebanyak 50. Jadi kita cukup ngitung 2 kali aja. Dan nanti setelah kita dapat untuk lawan dari soalnya, kita masukin ke rumus yang dimana PX itu sama dengan 1 dikurangi komplement dari PX.